Silahkan. Mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Amin. Terima kasih ya. Iya, Bu. Apakah semua sehat hari ini? Sehat, Ibu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada semua, Ibu. Bagus, rajin sekali ya. Iya, Bu. Coba adik-adik amati lingkungan sekitar kita. Iya, Bu. Apa yang adik-adik lihat di lingkungan sekitar kita yang bisa hidup? Tumbuhan. Bunga, Ibu. Iya. Manusia. Termasuk juga ya. Iya, Ibu. Nah, menurut adik-adik, apa yang dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh dengan baik? Tanah, Air, cahaya matahari. Iya, tanaman membutuhkan tanah, air, dan cahaya matahari agar bisa tumbuh dengan baik. Baik, sekarang Ibu akan membagikan gambar. Silakan perhatikan gambar itu. Apa saja yang ada di dalam gambar itu? Air. tumbuhan, ikan, Hewan, kura-kura, pohon. kambing, burung, katak. Ya, itu adalah gambar tentang interaksi yang ada. Nah, ada yang sudah bisa tebak hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem. Iya, ekosistem. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Tidak tahu, Ibu. Oke. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggal. Hubungan timbal balik tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup organisme dan keseimbangan di dalam ekosistem. Nah, terdapat satuan penyusun makhluk hidup. Ada dua, ada yang tahu? Biotik dan abiotik. Iya, komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang hidup. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, meliputi tanah, air, udara, suhu, dan cahaya matahari. Ada yang tahu produsen itu apa? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Produsen adalah organisme yang dapat menyediakan makanan bagi organisme lain. Ada yang tahu konsumen? Manusia. Iya, manusia adalah organisme yang dapat mengambil makanan dari produsen. Yang ketiga, ada pengurai. Ada yang tahu pengurai? Bakteri. Iya, bakteri. Organisme yang dapat menguraikan organisme mati, seperti jamur dan bakteri. Nah, di dalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, pada komponen biotik, produsen bertanggung jawab untuk memproduksi makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, konsumen berperan mengkonsumsi produsen atau konsumen lain. Yang ketiga, ada pengurai atau dekomposer. Dia bertanggung jawab untuk menguraikan materi organik dari tumbuhan dan hewan yang mati. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Komponen abiotik yaitu ada air. Nah, air berperan untuk kehidupan. Ketersediaan air bertujuan untuk membuat zat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, tanah berperan untuk menyediakan tempat tumbuh bagi Tumbuhan. dan manusia.
Yang berikut ada udara. Udara berperan menyediakan oksigen untuk respirasi dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Yang berikut ada suhu. Suhu berperan mempengaruhi proses laju biologis. Suhu yang ekstrim dapat membatasi jenis organisme yang dapat hidup di suatu ekosistem. Yang terakhir ada cahaya matahari. Nah, dalam ekosistem, cahaya matahari sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Hitung 1 sampai 2 ya. Ya, Ibu. 1, 2. Setelah mengerjakan LKPD, silakan adik-adik masing-masing kelompok mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada semua kelompok. Nah, sebelum kita menutup kelas kita hari ini, Ibu akan bertanya, apa yang Anda pelajari tentang ekosistem? Hubungan timbul interaksi makhluk hidup antara biotik dan biotik. Ya. Berarti tadi semua menyimak dalam pembelajaran ya? Ya. Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ibu, silakan Sarlin. Kesimpulan materi hari ini yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara lingkungan abiotik dan biotik, di mana lingkungan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tak hidup seperti cahaya matahari, suhu udara, tanah, batu, kayu. Itu saya, Bu. Iya, terima kasih ya. Kita berikan aplaus kepada adik kami. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa menutup kelas kita hari ini. Yensi, silakan. Mari kita berdoa. Amin.